Halo guys, selamat datang di channel Gyokuken. Jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas alasan kenapa Sasuke tidak menggunakan kekuatan Six Path Rinnegan-nya setelah membangkitkannya selama Perang Dunia Shinobi keempat saat melawan Madara Uchiha yang telah hidup kembali. Rinnegan Sasuke Uchiha cukup unik di antara berbagai manifestasi dojutsu suci di dunia Naruto karya Masashi Kishimoto. Dari memiliki 6 tomoe hingga memberinya ninjutsu ruang waktu Ame no Teiji Kara, Rinnegan Sasuke selalu menjadi sedikit anomali yang masih disertai sejumlah pertanyaan para fans. Selain kemampuan ini serta teknik 6 jalan Rinnegan standar, Rinnegan Sasuke juga mempertahankan kemampuan Mangekyo Sharingan abadinya, terutama kemampuannya untuk mengeluarkan Amaterasu. Lebih jauh lagi, dojutsu tidak dapat dinonaktifkan seperti Mangekyo Sharingan-nya. Meskipun ini tidak berpengaruh pada level cakranya saat tidak digunakan. Dengan semua ini ada di dalam pikiran kita, Sasuke jarang ditampilkan menggunakan teknik 6 jalan yang terkait dengan Rinnegan-nya coy. Meskipun peningkatan kekuatan yang luar biasa yang mereka berikan. Untuk sebagian besar penggunaan Rinnegan-nya terbatas pada Ame no Teiji Kara serta aplikasi sesekali penyerapan cakra melalui jalan Preta coy. Dan juga kemampuan jalan Deva untuk bisa mengendalikan kekuatan yang menarik dan menolak yang memungkinkannya untuk menggunakan Chibaku Tensei. Kemampuan yang terakhir ini hanya digunakan pada beberapa kesempatan di Naruto serta sequelnya di Boruto coy. Terutama untuk bisa menahan monster berekor selama pertempuran terakhirnya melawan Naruto di lembah akhir dan juga pertarungannya melawan Momoshiki Otsutsuki. Contoh-contoh pertarungan ini jadi pertanyaan mengapa Sasuke tidak menggunakan kekuatan penuh dari dua dojutsu yang ia miliki termasuk Rinnegan. Apa itu jalur Rinnegan? Meskipun mereka secara kolektif disebut sebagai teknik 6 jalan, sebenarnya ada 7 kemampuan yang diberikan oleh Rinnegan coy, yang menganugerahkan kekuatan seperti dewa kepada mereka yang memiliki dojutsu ini. Jalan-jalan tersebut mengambil nama mereka dari 6 jalan reinkarnasi agama Buddha. Dalam skenario yang ideal, pengguna Rinnegan akan dapat menggunakan semua kemampuan ini secara bersamaan hingga mencapai potensi penuh mereka. Tetapi Nagato yang terluka parah di awal hidupnya membagi jalan-jalan tersebut di antara 6 tubuh yang dihidupkan kembali untuk menciptakan Six Path of Pain. Masing-masing orang dari jalan ini memiliki penerima hitam yang tertanam pada diri mereka dan juga memiliki salinan Rinnegan mereka sendiri, serta bisa membagi informasi visual di antara mereka dan juga meniadakan titik buta apapun. Terakhir, Nagato sendiri mengendalikan tubuh-tubuh itu dari jarak yang sangat jauh yang berfungsi sebagai jalan luar ketujuh. Jalan Rinnegan dimulai dengan jalan Deva yang mengendalikan kekuatan yang menarik dan juga menolak yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan teknik seperti Shinra Tensei dan juga Chibaku Tensei. Setelah ini jalan Asura memungkinkan pengguna untuk mempersenjatai tubuh mereka dan juga menambahnya dengan baju besi atau peningkatan mekanis. Jalan manusia memberikan kekuatan untuk membaca pikiran orang lain dan juga memisahkan jiwa mereka dari tubuh mereka coy. Berbagai macam pemanggilan tersedia melalui jalan hewan, sementara jalan Preta menyerap cakra dalam sebagian besar bentuk termasuk semua ninjutsu. Jalan Naraka memberikan akses ke Raja Neraka yang dapat menginterogasi korban dan juga memulihkan tubuh yang rusak. Akhirnya jalan luar adalah sumber teknik samsara kehidupan surgawi yang melaluinya pengguna dapat memanggil jiwa orang yang sudah mati kembali dari tanah yang suci coy. Bersama-sama jalan ini meningkatkan kemampuan pengguna ke tingkat yang hampir ilahi, membuat mereka yang memiliki mata Rinnegan dihormati sebagai dewa dalam waktu mereka coy. Kekuatan khusus Rinnegan Sasuke. Bahkan di antara sedikit orang yang telah membangkitkannya selama berabad-abad di dunia Shinobi, Rinnegan Sasuke sangat menonjol coy. Rinnegan Sasuke memiliki ninjutsu ruang waktu Ame no Teiji Kara yang sangat berbeda di antara teknik-teknik lain yang sejenis, yang bisa memungkinkannya untuk langsung berpindah tempat dengan apapun yang diinginkannya yang berada dalam jangkauannya coy. Ini telah memungkinkannya untuk benar-benar mengecoh dan juga menipu lawan agar jatuh ke dalam perangkap yang telah mereka buat sendiri. Dengan mudah menghindari atau melindungi orang lain dari serangan yang tidak dapat dihindari atau meningkatkan kecepatan sendiri ke tingkat yang tidak manusiawi coy.
Untuk sebagian besar Sasuke jarang menggunakan kemampuan ini karena cara kerjanya yang menguras cakranya serta unsur kejutan yang sangat penting untuk keberhasilannya. Sasuke juga dapat membuat portal untuk bisa berpergian antar dimensi dengan Rinnegan-nya ini coy. Ini telah memainkan peran penting dalam penyelidikannya tentang klan Otsutsuki, bahkan jika penggunaannya sangat menguras cadangan cakranya coy. Selain kemampuan tempur ini, Rinnegan Sasuke juga memiliki kemampuan tinggi untuk mengenali pola, menambahkan dimensi lain ke mata wawasan Sharingan. Dia dapat memahami dan menganalisis pola yang tersembunyi dalam kode, serta menggambar perbandingan secepat kilat dan akhirnya menguraikan informasi penting dari sejumlah besar data. Dengan itu meningkatkan kecerdasannya yang sudah dipoles ke tingkat yang tidak terlihat. Namun alasan dibalik penggunaan terbatas Rinnegan Pads oleh Sasuke mungkin berasal dari tempat lain coy. Kenapa Sasuke tidak memakai Six Pad Rinnegan-nya? Untuk sebagian besar gaya bertarung Sasuke berakar pada kecakapan visualnya dengan Mangekyo Sharingan. Ini termasuk dengan Perfect Susanoo yang sangat kuat Amaterasu dan juga transformasi bentuknya dengan elemen api yaitu Kagutsuchi. Dia juga sangat mahir dalam Shuriken Jutsu, Taijutsu, serta elemen api dan petir yang telah menjadi andalannya dalam gaya bertarungnya sejak awal Naruto. Kekuatan-kekuatan ini memungkinkannya untuk cepat beradaptasi dari melawan sejumlah besar lawan hingga menghadapi musuh yang sangat kuat yang dapat menciptakan konstruksi raksasa dari sebuah cakra. Dia selalu saja bergantung pada kecepatan Taijutsu dan juga penguasaan transformasi alam tingkat lanjut. Serta dengan itu kecerdasan dalam pertempuran yang selalu membantunya bahkan melawan musuh yang paling tangguh. Membuat semua rekannya kagum dengan perkembangannya yang sangat cepat sebagai shinobi di setiap langkah perjalanannya. Karena itu juga menggunakan 6 jalan secara penuh akan mengharuskan untuk mengubah gayanya secara signifikan coy. Dan juga berpotensi memperlambatnya yang bisa mengalahkan seberapa sukses strateginya sepanjang alur cerita utama seri ini. Teknik 6 jalan juga membutuhkan banyak latihan untuk mengasah dan juga menguasainya secara keseluruhan coy. Karena keberagaman kekuatannya yang menyertainya sesuatu yang tidak benar-benar dibutuhkan oleh Sasuke. Karena betapa mahirnya dia dengan gudang jutsu utamanya dan juga kecakapan visualnya dengan Mangekyo Sharingan, dia juga bisa menyimpan beberapa teknik pad untuk digunakan saat diperlukan sehingga dia selalu memiliki beberapa trik tambahan di lengan bajunya di setiap saat. Terakhir, Sasuke telah menggunakan jalan Deva dan Preta secara efektif dalam situasi yang relevan. Dan penggunaan keduanya dikatakan menyaingi bahkan Sage of Six Pads seperti yang dikatakan oleh Kurama. Oleh karena itu, meskipun gaya bertarung utama Sasuke tidak pernah memanfaatkan kemampuan Rinnegan-nya secara penuh, ia bahkan hampir tidak terhambat dalam melakukannya dan juga kemungkinan besar kekuatannya belum terungkap sepenuhnya kepada para penggemar. Oh ya, kalau dipikir-pikir dari dulu emang Sasuke suka menyia-nyiakan potensi penuh dari dojutsunya coy. Seperti dulu dia punya Sharingan yang kalau kekuatan penuhnya bisa menggunakan genjutsu serta bisa meniru jutsu orang lain. Ya, jadi seperti itulah coy pembahasan gua mengenai alasan kenapa Sasuke tidak menggunakan kekuatan Six Pad Rinnegan-nya. Kalau ada yang kurang silahkan tambahkan sendiri di kolom komentar. Oh iya, Mimin mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam konten ini. Dan juga terima kasih yang udah menonton sampai habis.